semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok 5 kelas E. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah lintas prodi pengembangan bahan ajar, Bapak Alexander Hamunangan Simamora, SE MPD. Sebelumnya, di sini saya akan memandu jalannya kegiatan presentasi pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Nimade Nadia Safita Astin Pramisti dengan NIM 211031476. Di sini saya tidak sendiri dan saya ditemani oleh 3 rekan saya. Yuk kita kenalan dengan mereka. Perkenalkan, nama saya Diah Amarawati dengan NIM 211031377. Perkenalkan, nama saya Niputulala Putri Swastin Tias dengan NIM 21110310448. Perkenalkan, nama saya Nimade Zara Parasita dengan NIM 21110312556. Di sini kami akan membahas 3 topik permasalahan. Topik yang pertama mengenai pengertian prinsip, topik yang kedua mengenai prinsip merancang bahan ajar, di mana dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada prinsip desain pesan, yang kedua ada prinsip relevansi, yang ketiga ada prinsip konsistensi, yang keempat ada prinsip adequacy, dan prinsip yang kelima ada prinsip validity. Dan topik yang ketiga mengenai unsur-unsur bahan ajar. Yuk kita cari tahu materinya, simak terus videonya ya. Materi pertama yang akan kita bahas kali ini mengenai pengertian prinsip. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengertian prinsip itu sendiri? Menurut beberapa ahli dan sumber yang ada seperti Ahmad Johar Tauhid, prinsip merupakan pandangan atau pendapat yang menjadi panduan perilaku yang terbukti dan dapat bertahan lama. Kemudian, melihat dari sumber Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip adalah asas, kebenaran, yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Nah, inti dari itu adalah sebuah dasar. Selain itu, menurut Mbak Dudu dan Sein, prinsip adalah sesuatu yang dijadikan sebagai pegangan dan panutan. Maka dapat disimpulkan bahwa prinsip memiliki arti sebagai aturan, ketentuan atau hukum, standar atau dasar, dan makna kunci, pokok atau utama serta vital. Dengan kata lain, suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Nah, dalam pengembangan bahan ajar ini, kita juga perlu memperhatikan bahwa terdapat prinsip-prinsip dalam pengembangannya. Untuk prinsip-prinsip yang perlu dan penting diperhatikan dalam pembentukan bahan ajar dapat meliputi yang pertama yaitu prinsip desain pesan, yang kedua prinsip relevansi, yang ketiga prinsip konsistensi, yang keempat prinsip kecukupan, dan yang terakhir yaitu prinsip validity. Untuk prinsip yang pertama, yaitu prinsip desain pesan. Istilah desain atau merancang adalah menunjukkan suatu proses analisis yang sengaja dilakukan dan terpisah dari proses pelaksanaan desain itu sendiri. Desain pesan pembelajaran berbeda dari peristiwa pembelajaran yang sesungguhnya. Desain menunjukkan adanya suatu proses dan suatu hasil. Sebagai suatu proses desain pesan sengaja dilakukan mulai dari analisis masalah pembelajaran hingga pemecahan masalah yang dirumuskan dalam bentuk produk. Nah, produk yang dihasilkan dapat berupa prototipe, naskah, storyboard, dan lain sebagainya. Nah, dalam definisi teknologi pembelajaran yang dikemukakan oleh Sills dan Ritchie tahun 1994, desain diartikan sebagai proses untuk menentukan kondisi belajar, sedangkan tujuan desain untuk menciptakan strategi dan produk pembelajaran baik pada tingkat makro seperti program dan kurikulum maupun pada tingkat mikro seperti pembelajaran dan modul. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa desain pesan pembelajaran adalah langkah-langkah atau proses dalam merekayasa pesan atau informasi pembelajaran agar terjadi komunikasi yang baik antara pendidik dan peserta didik sehingga tercipta kondisi belajar yang diinginkan. Menurut Arsy Budiningsih pada tahun 2003,
Agar penyampaian pesan tersebut efektif, perlu diperhatikan beberapa prinsip desain pesan pembelajaran. Prinsip yang dimaksud ada 5, yaitu yang pertama, prinsip kesiapan dan motivasi, atau readiness and motivation, yang dimana kesiapan dan motivasi menyatakan bahwa dalam penyampaian pesan pembelajaran, jika peserta didik memiliki kesiapan dan motivasi yang tinggi, maka hasilnya akan lebih baik. Siap di sini mempunyai makna siap berdasarkan pengetahuan prasyarat, siap mental, dan siap fisik. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik, misalnya dengan mengadakan tes prasyarat, tes diagnostik, dan tes awal. Jika pengetahuan, keterampilan, dan sikap prasyarat untuk mempelajari suatu kompetensi belum terpenuhi, perlu diadakan pembekalan atau martikulasi. Motivasi adalah dorongan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, termasuk di dalamnya melakukan kegiatan belajar. Nah, dorongan yang dimaksud bisa berasal dari dalam diri peserta didik, yaitu faktor internal, maupun dari luar diri peserta didik atau faktor eksternal. Kedua, yaitu prinsip penggunaan alat pemusat perhatian atau Attention Directing Device. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa jika dalam penyampaian pesan digunakan alat pemusat perhatian, maka hasil belajar akan meningkat. Di mana hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa perhatian, yaitu terpusatnya mental terhadap suatu objek yang memegang peranan penting terhadap keberhasilan belajar. Semakin memperhatikannya, semakin berhasil. Di lain sisi, semakin tidak memperhatikannya, maka semakin gagal. Ketiga, prinsip partisipasi aktif siswa atau Student Active Participation. Nah, dalam prinsip ini, jika peserta didik aktif berpartisipasi, maka hasil belajar akan meningkat. Aktivitas peserta didik meliputi aktivitas mental seperti memikirkan jawaban, merenungkan, membayangkan, dan merasakan. Kemudian aktivitas fisik seperti melakukan latihan, menjawab pertanyaan, mengarang, menulis, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Keempat, prinsip umpan balik atau feedback. Jika dalam penyampaian pesan peserta didik diberikan umpan balik, maka hasil belajarnya akan meningkat. Nah, umpan balik adalah informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai hasil belajarnya. Jika salah, diberikan pembetulan atau corrective feedback, dan jika betul, maka diberikan konfirmasi atau penguatan, atau yang biasa disebut dengan confirmation feedback. Nah, prinsip kelima atau terakhir yang perlu diperhatikan dalam desain pesan ini yaitu prinsip pengulangan atau repetition. Jika penyampaian pesan pembelajaran dilakukan secara berulang-ulang, maka hasil belajar akan lebih baik. Pengulangan dilakukan dengan mengulangi melalui cara yang berbeda-beda. Pengulangan dapat pula dilakukan dengan memberikan tinjauan sekilas awal pada saat memulai pembelajaran dan ringkasan atau kesimpulan pada akhir pembelajaran. Pengulangan dapat dilakukan dengan jalan menggunakan kata-kata isyarat tertentu seperti sekali lagi saya ulangi, dengan kata lain, singkatnya, dan lain sebagainya. Untuk prinsip yang kedua yaitu prinsip relevansi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, relevansi adalah hubungan atau kaitan. Jadi, setiap mata pelajaran harusnya mempunyai kaitan dengan keseluruhan tujuan pendidikan. Seperti bahan ajar tematik, isinya harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Tujuannya ini agar pendidikan bisa terwujud sesuai dengan keinginan. Nah, jadi apa sih itu prinsip relevansi? Prinsip relevansi adalah materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Contohnya, jika kemampuan yang diharapkan oleh guru adalah menghafalkan fakta, maka materi yang harus disajikan oleh guru berupa fakta-fakta. Sebaliknya, jika kompetensi dasarnya menuntut kemampuan dalam melakukan sesuatu, jadi guru harus menyiapkan materi pembelajarannya adalah prosedur atau cara melakukan sesuatu.
Untuk materi selanjutnya mengenai prinsip relevansi mempengaruhi kualitas bahan ajar dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Cara yang pertama, meningkatkan keterkaitan antara materi pembelajaran dengan kompetensi dasar dan indikator. Sehingga nantinya siswa mampu dalam memahami keterkaitan antara materi yang dipelajari dengan tujuan pembelajaran. Cara yang kedua, memastikan bahwa materi yang diajarkan relevan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sehingga nantinya siswa dapat memperoleh pengetahuan yang up to date. Cara yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam memahami materi pembelajaran. Nah, kenapa? Karena nantinya siswa dapat merasa bahwa materi yang diajarkan relevan dan bermanfaat bagi mereka. Dan cara yang keempat, meningkatkan kualitas bahan ajar secara keseluruhan. Karena prinsip relevansi menjadi prinsip dasar yang paling penting dalam pengembangan bahan ajar. Untuk materi selanjutnya mengenai pelaksanaan dari relevansi dalam bahan ajar. Contohnya, kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik adalah menganalisis faktor penyebab terjadinya hujan. Maka, materi ajar yang direncanakan dalam proses pembelajaran berupa konsep tentang pengertian hujan, faktor penyebab terjadinya proses hujan, dan lain sebagainya berupa materi konsep. Nah, jika guru menjelaskan materi ajar tentang langkah-langkah terjadinya banjir, maka bahan ajar tersebut tidak relevan dengan kompetensi dasar yang telah dibuat. Prinsip konsistensi yang artinya keajegan. Nah, ada kesesuaian jumlah atau banyaknya antara kompetensi dan bahan ajar. Nah, jika kompetensi dasar yang ingin dibelajarkan mencakup keempat keterampilan berbahasa, maka bahan yang akan dipilih atau dikembangkan juga mencakup keempat hal tersebut. Nah, contohnya seperti kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, seperti mengoperasikan bilangan yang meliputi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Maka materi yang akan diajarkan kepada siswa juga mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Prinsip yang keempat yaitu prinsip kecukupan. Prinsip kecukupan ini ialah materi pembelajaran hendaknya mampu untuk mencukupi kebutuhan para peserta didik, sehingga mereka mampu mempunyai bekal dan mencapai standar kompetensi yang diinginkan. Nah, pada prinsip kecukupan, pengembangan bahan ajar yang dipilih memiliki jaminan yang memadai atau mencukupi untuk ketercapaian kompetensi yang dibelajarkan. Adanya keseimbangan isi atau materi dalam pengembangan bahan ajar dengan tidak terlalu sedikit ataupun tidak terlalu banyak materi yang akan dibahas, nantinya bisa mempengaruhi ketercapaian kompetensi dasar ataupun standar kompetensi. Nah, adapun nih beberapa strategi yang dapat kita gunakan untuk menentukan kecukupan materi dalam bahan ajar yang ingin kita buat. Yang pertama, yaitu kita bisa memilih materi yang sesuai berdasarkan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang memang ingin kita berikan kepada peserta didik. Yang kedua, kita bisa memilih materi yang cukup dalam mencapai tujuan pembelajaran, dengan tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikitnya yang materi yang ingin dibahas. Ketiga, kita bisa memilih materi yang relevan berdasarkan dengan kebutuhan siswa. Yang keempat, kita bisa menggunakan strategi penyampaian fakta atau konsep untuk memudahkan siswa memahami materi yang ingin diajarkan. Dan yang terakhir, yaitu menyeimbangkan pembahasan materi yang ada sesuai dengan tingkatan penyerapan peserta didik. Nah, melalui penerapan strategi-strategi tersebut, guru atau pengembang bahan ajar dapat memastikan bahwa materi pembelajaran dalam bahan ajar dapat memadai dan sesuai dengan kebutuhan para siswa, serta mampu mencapai tujuan pembelajaran dengan efektif. Selanjutnya,
prinsip merancang bahan ajar kelima atau terakhir yaitu prinsip validitas. Validitas atau validity ialah tingkat ketepatan materi. Sebelum memberikan materi pembelajaran, seorang guru harus yakin bahwa materi yang diberikan telah teruji kebenarannya. Artinya, guru harus menghindari memberikan materi berupa data, dalil, teori, konsep, dan lain sebagainya yang sebenarnya masih dipertanyakan atau masih diperdebatkan. Hal ini untuk menghindari salah konsep, salah tafsir, dan salah pemakaian. Materi yang akan dituangkan dalam bahan ajar harus teruji kebenarannya, tidak mengandung keraguan atau bahkan kontroversial. Materi yang tersaji dalam bahan ajar itu benar secara keilmuan sehingga tidak menimbulkan kebingungan kepada para peserta didik. Kemudian benar juga berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penulis harus menggunakan sumber ataupun teori yang lengkap serta jelas. Nah, ada 7 aspek yang perlu diperhatikan untuk mencapai validitas dalam merancang bahan ajar, yaitu yang pertama, kelayakan isi. Nah, materi yang disajikan harus sesuai dengan standar akademik dan ilmiah yang berlaku. Kemudian yang kedua, kelayakan penyajian, di mana materi harus disajikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, kelayakan kebahasaan. Nah, bahasa yang digunakan dalam bahan ajar harus mudah dipahami dan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Kemudian yang keempat, kelayakan kegrafikan. Nah, grafik, tabel, atau gambar yang digunakan dalam bahan ajar harus mendukung pemahaman siswa terhadap materi. Kelima, kesesuaian isi atau materi, di mana materi yang disajikan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang diinginkan. Keenam, keterkaitan antar materi. Nah, materi yang disajikan harus saling terkait dan membentuk rangkaian yang logis. Kemudian yang ketujuh atau terakhir yaitu keandalan, di mana materi yang disajikan harus dapat diandalkan dan valid dalam konteks pembelajaran. Unsur-unsur bahan ajar yang mengandung unsur-unsur tertentu. Nah, ada 6 unsur-unsur yang berkaitan dengan bahan ajar. Nah, yang pertama yaitu petunjuk belajar, yang merupakan peta jalan proses pembelajaran dari suatu mata pelajaran yang disajikan secara tertulis, yang di dalamnya menjelaskan apa yang direncanakan guru dan apa yang harus diikuti atau dilakukan oleh peserta didik. Nah, yang kedua yaitu merupakan tujuan pembelajaran yang diperlukan supaya siswa lebih terarah dan mengetahui apa saja yang harus dicapai. Nah, siswa wajib menyimak dan memahami maksud dan tujuan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, yang ketiga yaitu sajian isi dan informasi pendukung. Nah, biasanya menggunakan berbagai objek seperti teks atau gambar. Nah, sedangkan bahan ajar yang berbasis komputer menggunakan teks, gambar, audio, video, dan animasi. Informasi pendukung ini merupakan informasi tambahan yang dapat melengkapi isi bahan ajar sehingga peserta didik dapat memperoleh pengetahuan tambahan sekaligus membantu mendalami pengetahuan. Nah, yang keempat yaitu latihan-latihan. Biasanya, jika peserta didik sudah memahami materi, peserta didik akan diberikan tugas dalam bentuk latihan atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, disesuaikan dengan kompetensi yang dinyatakan dalam tujuan pembelajaran. Nah, yang kelima yaitu petunjuk kerja dan lembar kerja, yaitu merupakan prosedur cara melakukan aktivitas atau kegiatan tertentu yang dilakukan peserta didik berupa praktek. Misalnya praktek IPA, melakukan observasi pertumbuhan kecambah di laboratorium. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi. Fungsi evaluasi adalah mengatur peserta didik agar paham isi bahan ajar. Bentuk evaluasi biasanya berupa soal-soal atau pilihan ganda atau uraian. Ini dilakukan untuk mengatur kemampuan peserta didik.
Tadi merupakan penjelasan mengenai materi prinsip merancang bahan ajar. Adapun simpulannya yaitu dalam merancang bahan ajar tentunya harus memiliki prinsip-prinsip agar terciptanya bahan ajar yang lebih efektif dan mendukung proses pembelajaran peserta didik secara lebih baik. Adapun prinsip-prinsip yang penting untuk diperhatikan dalam merancang bahan ajar yaitu prinsip desain pesan, prinsip relevansi, prinsip konsistensi, prinsip adekuasi, dan prinsip validity. Selain memperhatikan prinsip-prinsip, bahan ajar juga mengandung unsur-unsur tertentu untuk mampu membuat bahan ajar yang baik. Unsur-unsur tersebut ada 6 komponen yang berkaitan dengan bahan ajar, yaitu yang pertama ada petunjuk belajar, yang kedua ada kompetensi yang akan dicapai, yang ketiga ada sajikan isi dan informasi pendukung, yang keempat ada latihan-latihan, yang kelima ada petunjuk kerja atau lembar kerja, dan yang terakhir ada evaluasi. Sudah berakhirnya sesi presentasi dari kelompok 5 kelas E. Kami ada sedikit pantun nih. Burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.